back to Irangel again. YGY dari arah Milta Power menuju arah Primos, dan kali ini pembagian flypadnya agak sedikit pelit banget bahkan, karena di area utara pastinya mungkin gua bakal lihat area-area shooting range, area-area Cheverny, Salber dan Kamesi agak sedikit sepi, dan mungkin dari area sana masih bisa digapai dengan adanya setup vehicle di area dekat-dekat shelter, karena di area shelter pastinya ada spawn vehicle yang bisa dimanfaatkan, dan Lipovka kali ini cukup sepi. Milta Power bahkan belum diamankan kali, sedangkan dari teman-teman Cizi dengan melenggang bebas ke arah Novo Reponye di sana tanpa adanya gangguan sama sekali. Sedangkan dari arah Quarry sepertinya ini yang start terjun dari arah Quarry, mereka pengen scrapping di area Gatka, scrapping di area sebelah kiri dan menuju arah Gergopol, dan kali ini circle-nya banyak sekali memakan daerah perairan yang mana untuk mempersempit ruang gerak para player. Ini zona pertamanya aja udah kurang bersahabat, gimana di late game nanti? Ini di Javu sama Irangel yang pertama tadi, kalau nggak salah ini mirip banget ya. Zona pertama itu lebih condong ke sisi kiri, namun masih agak atas karena Georgiopol bagian utara masih masuk ke dalam zonanya ketika Irangel kita yang pertama. Tapi kali ini agak sedikit berbeda sedikit saja karena Georgiopol bagian utara nggak masuk ke dalam bagian zona kita yang pertama, malah lebih dominan sebagian SMB kali ini. Nah, apalagi juga ini dominasi perairan nampaknya nggak dominasi. Ini mungkin 50-50 atau mungkin 60% daratan, 40% perairan, yang mana bakal berbahaya banget kalau malah zonanya ngebouncing ke arah sisi bawah, ke arah VIP atau mungkin Primors di sana, yang mana tim-tim yang berada di luar zona yang cukup jadi di zona pasti bakal segera kerepotan untuk masuk ke dalam checkpoint mereka. Dan ini dia untuk overall ranking atau mungkin posisi sementaranya untuk tim-tim yang berada di tiga besar, ada Alter Ego, Diana, Grim Spedal dan juga GPX Wonder. Sementara itu ada Morph Cavalry juga yang seperti masih punya kesempatan sangat besar karena 41 poin, mereka sama banget poin dengan posisi nomor 3 dengan GPX. Mereka punya kesempatan untuk berada di posisi nomor 3 dan menyelip posisi si GPX, teman-teman dari GPX. Oke, dan kita melihat kali ini Aldo, ada yang PDKT di early game dari Geek dan Voin 88, yang mana Soya dan Honeybee di sana juga cukup berdekatan banget, bahkan seorang Honeybee sudah siap banget untuk melakukan setup HBD Gaming, setup untuk melakukan spray down ke arah teman-teman dari Geek, dan sedangkan mereka juga udah sadar betul bahwasannya di area Primos nggak cuma sendirian, jadi semua player ready steady ketika ada satu celah untuk melakukan spray down, celah untuk melakukan pick off ke arah tim-tim yang sedang bergeser. Namun Carol di sana juga melakukan pengamatan yang cukup jeli sekali, sisi demi sisi Primos terpantau dengan cukup jelas kali ini Aldo. Benar sekali Bung Dwiki, dan kita lihat di sana dari Geek Fam sepertinya mulai menyebar setup 2-2 terlebih dahulu dari Geek Fam seperti untuk mencari Angel lebih luas lagi. Geek Fam ingin mencari tahu di manakah musuh-musuhnya, formasi mereka agar bisa mereka cari tahu lebih baik lagi, atau mungkin strategi mereka bisa lebih matang lagi untuk menghadapi lawannya di awal-awal. Apalagi di awal-awal, equipment mereka masih belum terlalu baik, equipment mereka masih belum terlalu mumpuni untuk menghadapi musuh-musuhnya. Walaupun musuhnya juga memiliki equipment yang sama, masih belum terlalu baik. Namun seenggaknya mereka harus bisa memanfaatkan yang ada. Apalagi shotgun atau mungkin SMG seperti Uzi atau UMP menjadi pilihan utama untuk para player ketika di awal-awal seperti ini. Tentunya memang setiap player punya weapon masing-masing, setiap player punya senjata andalan masing-masing. Tapi mereka juga tentunya harus bisa, memiliki kemampuan untuk mengontrol weapon-weapon yang ada. Dan kita kembali lagi pertarungan lagi dan lagi antara X-Cube dan juga 88 Insort. Waduh. Masih di Rozok Bung Dwiki. Sepertinya ini adalah pride yang sangat sulit untuk dilepaskan ya, yang mana Rozok memang sering terjadi pertempuran dari tadi, yang mana 88 juga sempat bonyok, X-Cube juga sempat bonyok, dan apakah kali ini ada benar-benar yang terwipe tanpa adanya threat elimination sama sekali. Sedangkan dari Joybi mulai merapat kembali setelah mengamankan satu buah vehicle, dan kalau misalnya terus-terusan seperti ini, karena masih banyak Erangel selanjutnya, kalau misalnya mereka tetap melakukan kontes di early game, pastinya dari 88 dan X-Cube untuk memperoleh objektif
poin, mereka akan sedikit terhambat karena terus-terusan mereka melakukan kontes di awal-awal. Dan kali ini ada satu buah spray down dilakukan oleh seorang Aisyah, namun masih belum ada yang ditumbangkan dari lini X-Cube. Yes, benar sekali. Dan ini seperti sempat menyinggung di match sebelumnya di Angel lagi antara X-Cube dan juga 88 Esport. Tadi juga aku sempat baca kolom komentar juga, banyak yang ngomong juga. Ini X-Cube cukup lama, mereka 12 menit perang di zona di wilayah yang sama. Dan yes, itu benar sekali, mereka cukup lama. Dan ada yang bilang juga bahkan ini nggak worth it pertarungan mereka. Dan itu benar juga. Pertarungan di awal-awal itu nggak worth it banget. Bahkan harus memperhatikan seorang player tadi dari kemarin tadi dari 88 Esport ya di match sebelumnya harus termakan zona dan bahkan malah harus memberikan free elimination point untuk musuhnya dari X-Cube. Walaupun tadi 88 sempat mengungguli, namun posisi mereka harus berbalik dan juga harus direpotkan, harus terpincang-pincang ketika menuju ke wave selanjutnya zona kedua atau mungkin tadi sampai zona ketiga di Rangel kita yang pertama. Namun kita kembali ke sisi lainnya, Geek versus Void. Kali ini mereka berhadapan satu sama lain dan seorang Soya sebagai lini terban atau garda terban untuk menghadapi Void V88 Ladies. Yes, yang mana kedua tim ini, kedua lini ini memang sangat sekali butuh banget poin karena dari Void dan Geek mereka ya masih bisa saling balap-balapan melihat dari overall ranking sebelumnya. Yang mana kalau misalnya ada yang tusun dari kedua tim yang ada di Primos ini, mereka pastinya bakal terperosok banget kali. Apalagi terutama dari Geek, mereka di 2 match sebelumnya kondisinya puas di posisi yang kurang memuaskan ya untuk dari teman-teman Geek. Dan semoga kali ini kawan-kawan dari Geek bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan tentunya buat teman-teman semuanya, jangan lupa dukung tim kesayangan kalian. Kalau misalnya kalah jangan dihujat, kalau kalah harusnya didukung, kalau menang disanjung. Benar sekali Bung Dwiki, itu dia. Dan kita lihat dari Honeybee di sana sepertinya sudah memberikan setup dan sudah memberikan informasi ke arah teman-temannya dari Void yang lainnya, karena Geek Fam di sana sudah mulai mendekati mereka debakan. Kita lihat dari seorang Syaba di sana memberikan follow up dari jarak yang cukup jauh nampaknya dan juga sudah mulai setup peperangan. Kita terlebih dahulu lihat siapa yang akan melakukan pergerakan paling pertama. Who will make the first move kali ini antara Geek Fam atau Void V88 Ladies, karena mereka sudah saling mengintip, sudah saling meng-approach satu persatu lawan-lawannya, sudah memilih lawannya ya satu demi satu, atau mungkin ada yang juga siap untuk memberikan follow up. Kalau dari Void V88 di sana sudah mengontrol satu buah komponen yang cukup luas di sana yang cukup nyaman juga tentunya. Namun dari Geek Fam di sana juga mereka dapat Angel yang cukup luas dari berbagai arah. Bahkan ada beberapa tapping yang sudah mulai dilancarkan. Kita lihat dari seorang Shaibu di sana sudah mencoba untuk memasak terlebih dahulu lemparan ini. Dan itu dia ternyata hampir saja kalau misalnya terlambat untuk dilemparkan malah nge-spill posisi dan bahkan malah membuat posisinya diketahui. Dan ternyata percobaan yang kedua tidak sia-sia dari seorang Shaibu, berhasil mendapatkan satu buah knockdown. Walaupun masih akan sulit untuk di knockdown, tapi ternyata bisa mengurangi Punggawa dan ada splash damage yang bahkan masuk membuat mundur Punggawa seorang player tim Void 88. Itu dia dari seorang Shaibu mendapatkan dua player sekaligus flick shot yang sangat baik ke arah atas dan seperti akan segera dikonfirm menjadi dua buah elimination point untuk Geek Fam. Gokil banget tadi flick shoot yang dilakukan oleh seorang Shaibo, dan ini termasuk dalam clutch moment loh. 1 melawan 2 tadi perfect net. Walaupun tadi granat yang pertama hampir saja membahayakan dari seorang Shaibo, membahayakan dirinya, tapi granat yang kedua bahkan yang ketiga perfectly connect ke arah teman-teman dari Void. Dan kali ini Void harus di-engage, Void harus mundur terlebih dahulu karena mereka dua personilnya sudah dipulangkan ke arah lobby. Yes, tentunya itu menjadi momentum banget untuk teman-teman dari Geek di sana yang benar-benar bisa mengambil alih permainan tadi. Tapi dari Void juga tentunya masih memiliki kesempatan dan Void harus segera cari momen lagi atau mungkin lebih sabar lagi mencari placement point dan juga menuju ke checkpoint selanjutnya karena terlalu awal untuk melakukan peperangan, apalagi dengan jumlah personil yang sudah dipulangkan duanya ke arah lobby. Tinggal 2 personil aktif saja. Namun kita bisa lihat juga Deliberatron juga sudah mulai bergerak. Sun Mori Gaming nampaknya dilakukan
Dan seperti Daily Berton memilih untuk satu buah tempat yang cukup lebar juga, dan seorang JC di sana sepertinya berada di sisi lower ground itu tadi. Ini kenapa VI kalau ditinggalin ya? Apakah Oke. mungkin kehabisan bensin kah? Sepertinya bensinnya habis ya guys ya. Dan kali ini dari GPX mereka tidak mau komponnya diganggu, tidak mau direcokin bawahnya. Tadi dari teman-teman GPX melakukan warning shoot ke arah HQ yang sedang melakukan rotasi, bahwasannya ini adalah daerah kekuasaan mereka. Tapi di sisi lain dari C9 tadi sempat melakukan beberapa pick off oleh teman-teman yang sedang melakukan rotasi. Apakah tadi X-Cube? Karena tadi X-Cube juga melewati area yang cukup berdekatan dengan posisi dari C9, dan kali ini Das dan kawan-kawannya mengingat adanya satu buah spray down, ada satu buah tim yang sedang melakukan rotasi, mereka langsung memberikan shot call untuk melakukan saling backup satu sama lainnya. Sedangkan kali ini daripada seorang Mute, mereka mencoba untuk mencicil-cicil ke arah posisi dari Sinan kali, namun ada spray down dilakukan oleh seorang Scarlet. Rapih banget, satu player tersungkur di sana dan satu player dari Chezi di sana harus ditumbangkan. Benar sekali Bang Duki, dan kita lihat dari seorang Mikey di sana juga seperti sudah nge-spot ke arah high ground. Dari teman-teman Capital Nine yang seperti sudah sadar adanya teman-teman dari Berton yang sudah menguasai satu buah zona, satu buah wilayah yang nampaknya akan sangat padat sekali dilewati oleh musuh-musuhnya. Dari Babila sepertinya juga sudah mulai aware ke arah sekitar, jangan sampai Beltron kecolongan dari arah belakang, backstep terjadi dari apalagi dari Mute juga seperti sudah sadar betul di arah dalam zona lebih dipadati lagi oleh musuh-musuh yang sudah menanti mereka. Mereka harus menentukan kemanakah mereka harus berlabuh, dan kali ini Beltron yang lainnya, kali ini Beltron Cheesy di sana sepertinya juga sudah mulai dipantau dari arah lainnya. Capital Nine kali ini yang juga sudah mulai berlabuh di checkpoint atau tempat persinggahan sementara mereka, sembari menunggu zona ketiga akan ngebanting ke arah mana yang tentunya sudah sering kita bilang berkali-kali. Shifting zona ketiga merupakan zona yang paling drastis. Ketika itulah mereka akan segera move berotasi secara cepat, dan nampaknya di zona ketiga nanti akan banyak banget pergerakan secara masif antara satu tim dengan tim lainnya. Yes, dan gue rasa yang dapetin circle, yang dapetin zona nyaman, yang dapetin kompon yang enak akan menjadi tim yang memang big advantage banget, mendapatkan advantage yang paling besar. Karena apa? Ini adalah circle yang memang sempit sekali, karena tadi ada beberapa perairan yang memakan circle untuk di match kita yang keempat kali, dan kita melihat sudah adanya satu buah PDKT dilakukan oleh kawan-kawan 88 Esport ke arah teman-teman dari Grims Pedal, yang mana tadi vehicle pun juga diincar. Kali ini nggak dapetin orangnya tapi dapetin vehicle yang salah satunya bakal bisa menjadi investasi di late game yang kali ini. Dari 88 mereka sadar betul bahwasannya circle sudah mulai beranjak dari tempat mereka, so lebih baiknya mereka masuk ke dalam circle terlebih dahulu dan melakukan guide keep mungkin ke arah teman-teman yang pengen masuk ke dalam circle. Dan lihat di sana Quarry dan sekitarnya ini teren yang memang cukup open field, teren yang cukup terbuka, apalagi kalau misalnya berakhir di Quarry ini bakal menjadi disaster banget. Tengah-tengah Quarry Tapi itu seru pasti sih. bakal menjadi neraka banget di Erangel. Wow, benar. Tapi seru banget sih kalau misalnya last circle di query, karena yang kita tahu mungkin query itu ada bagian mungkin kayak beberapa kompon kecil yang bisa dimanfaatkan, tapi juga ada beberapa lobang-lobang ya, ada beberapa juga apa sih namanya bekas tambang di sana yang juga sangat seru banget dan tricky banget, apalagi bakal sulit banget untuk 14 vehicle di sana. Mereka tapi masih bisa memanfaatkan beberapa obstacle yang ada, karena itu banyak banget obstacle tersedia, banyak banget bisa dimanfaatkan. Jadi seolah-olah kayak bener-bener perang gitu ya. Mereka bener-bener tanpa vehicle, namun bener-bener harus bisa saling menemui lebih dulu musuhnya. Jadi kalau misalnya udah nemu musuhnya, jangan sampai mereka nahan, atau mungkin jangan sampai mereka menahan tembakannya ke arah musuhnya, karena ketika mereka dapat vision ke arah musuhnya, barulah mereka mungkin punya kesempatan besar untuk menumbangkan musuhnya. Dan kali ini kita lihat dari EVOS di sana harus tumbangkan satu persatu juga, tapi ada threat knock yang terjadi. Nampaknya X-Cube satu orang player harus dipulangkan ke arah lobby, bahkan dua orang player dibuat tersungkur. Kali ini X-Cube tinggal satu orang player terakhir, dan kita lihat sepertinya akan segera diratakan satu persatu. Tinggal satu player terakhir tapi milih untuk reviving, menambah jumlah punggawa terlebih dahulu. Dari seorang Viera sepertinya mencoba untuk mencari tahu di manakah player terakhir dari X-Cube. Mereka posisi sama, 1 versus 1, namun sepertinya mereka memilih untuk reviving, tapi terlalu terlambat untuk EVOS ya, karena
Sepertinya untuk teman-teman Asyub lebih diunggulkan untuk waktunya karena dia sudah bisa mengkonfirm satu buah reviving. Yes, betul sekali. Dan kalau misalnya ini dua-duanya ke revive dari Ice Cube, ini pastinya bakal menjadi disaster untuk teman-teman dari EVOS. Tapi mereka tidak cukup panik, mereka cukup tenang untuk melakukan reviving, yang mana masih bisa untuk menghindari beberapa utility yang dilemparkan. Bahkan ada smoke juga untuk melakukan inisiasi disengage mundur ke arah belakang. Tapi di arah belakang ada teman-teman yang lainnya, yang mana itu kalau nggak salah dari Morph deh, kalau dari melihat dari warnanya ya. It must be Morph yang berada di area compound, dan kali ini EVOS ya harus beranjak dari posisinya, menghindari dari X-Cube, tidak terlalu memaksakan untuk melakukan kontes, setup vehicle, keputusan yang cukup bijak kali, agak sedikit memutar tapi posisinya agak sedikit aman. Dan kali ini kita akan melihat beberapa tim yang sudah melakukan rotasi juga, karena ini wajar sekali. Circle yang mulai menyempit, circle yang mulai padat, apalagi mereka juga perlu mengamankan area yang cukup aman. Kali ini Vepar membuka jalan untuk kawan-kawan Alter Ego memilih jalur yang aman untuk melakukan rotasi. Yes, kita lihat Alter Ego go di sana sudah mulai mencari tahu posisi di mana musuhnya berada, dan kita lihat dari tepian zona di sana Alter Ego nggak mau terlalu terburu-buru untuk masuk. Dan sementara kita lihat 88 esports juga sudah mulai terjun ke pinggiran query di sana, bahkan mencoba untuk mengontrol satu buah gudang, satu buah hanggar di sana yang nampaknya akan sangat berguna apabila menunggu musuh-musuhnya akan datang. Tapi kita lihat kompetisi yang terjadi antara Geek Fam dan juga teman-teman dari Grims sepertinya di sana. Dan itu dia Lindes Gaming dilakukan. Nampaknya dari Geek Fam sepertinya udah mulai ada beberapa follow up yang terjadi arah lower ground. Seperti itu Geek Fam mereka juga nggak mau kendor juga, tentunya mereka benar-benar menjaga dengan ketat. Jangan sampai teman-teman dari Grims di sana bisa menembus masuk ke dalam zona, dan itu dia tapi dengan sangat cepat. Seperti dari Geek Fam juga harus butuh bala bantuan dari arah lain. Kita lihat setup dengan sangat rapi dilakukan tabrak gaming, dan itu dia seorang player tim Grims yang harus ditumbangkan. Masih 3 orang player lain yang di sana bertahan. Masih ada follow up dengan sangat baik dari Song Soya, juga seperti siap untuk memberikan beberapa bala bantuan lemparan nits di arah belakang, dan juga ada spray dari arah high ground. Yes, Caitlyn tadi berusaha untuk melakukan explosion vehicle, namun di sana berhasil ternyata dilakukan. Satu confirm elimination berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Geek. Namun kali ini mengingat posisi mereka berimbang dengan teman-teman Pedal di sana, ini membuat mental mereka cukup oke untuk melakukan serangan balasan. Namun ada nades di depan daripada seorang Soya, berhasil dihindari, namun ada splash damage yang masuk. Caitlyn bakal membalas dengan adanya satu one nade, namun dari seorang CHYX di sana bakal melakukan knockdown ke arah seorang Sia. Dan lihat di sana backup yang cukup cepat daripada seorang Caitlyn dan Soya di sana membuat posisi, membuat formasi push yang dilakukan oleh teman-teman Pedal harus tersungkur, harus digagalkan begitu saja. Bahkan last man standing-nya kali digebur dengan ada 2 player, dan kali ini Grims Pedal dipulangkan ke area lobby di posisi nomor 14 oleh kawan-kawan dari Geek. Yes, dan sayang sekali Grims Pedal harus berada di posisi nomor 14 untuk Irangel kali ini. Irangel yang kesekian kalinya tentunya. So, masih ada kesempatan untuk Grims Pedal, apalagi tadi di Irangel yang sebelumnya juga dia dapat poin yang maksimal juga di placement kesekian tentunya di papan atas. Namun di kali ini belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya tadi hampir saja juga ada jump shoot yang sangat baik dari teman-teman Grims Pedal. Tapi kita lihat terlebih dahulu ke arah Beletron. Di sana berhasil mendapatkan satu orang target, 2 bahkan kita lihat di sana satu orang player di board knockdown. Namun masih ada satu lagi yang belum bisa dikonfirm menjadi satu elimination point, karena kita lihat di sana masih hilang dari pandangan teman-teman dari Beletron. Mute di sana mencari lagi target selanjutnya, sudah menyumbang satu elimination point untuk teman-teman dari Beletron Ace. Ya, sepertinya Beletron mulai memanas untuk tim match kali ini. Lihat di sana dari elimination saja di menit kita yang ke-19 menuju 20 di zona yang kelima dia sudah mendapatkan 5 elimination. Ini tentunya udah cukup banyak banget, dan lihat dari zonanya itu nge-shifting lagi ke sisi sebelah kanan Quarry, dan untungnya tidak berfokus ke arah tengah-tengah dari Quarry. Kalau misalnya ini circle-nya ke arah sebelah kanan dari Quarry, itu masih bisa banget untuk dijadikan tempat persembunyian, karena masih banyak banget hiding spot dari obstacle-obstacle yang berada di area circle kali. Namun tadi ada satu buah confirm elimination juga berhasil didapatkan. Kita berpindah visionnya terlebih dahulu, yang mana BTR dan kawan-kawannya ada satu player yang tersungkur tapi berhasil untuk diamankan. Tapi ada satu buah spray yang dilakukan dari sisi sebelah high ground, yaitu Morph mengganggu posisi dari kawan-kawan dari Beletron.
Ya, sebenarnya sekali dan kita lihat adanya sesi penyelamatan nampaknya akan dilakukan oleh Bellatrix di sana, tapi Jessica di sana nampaknya juga terkena beberapa tappingan di daerah lain, tapi seorang Das di sana seperti mulai diberikan beberapa stray, langsung saja di push, itu dia sepertinya, tapi dari bot malah seorang player ternyata Kina di sana harus dibuat tumbang, baru saja mengkonfirm satu buah animation point untuk Bellatrix, seperti langsung dibalas dendam oleh teman-teman Bellatrix. Kali ini Bellatrix nampaknya benar-benar secara agresif mencoba untuk memberikan push ke arah high ground, yang di posisi tersebut nampaknya angel shoot dari teman-teman Morph bakal terbuka banget dan bakal mengancam posisi teman-teman dari Bellatrix. Mereka juga sadar betul, langsung dia menahan fortingan, memasang forting ke arah high ground, tapi mereka juga sadar mereka harus tentunya terfokus juga ke arah dalam zona yang sudah diduduki oleh beberapa tim. Masih ada 8 tim yang bertahan atau 9 tim yang bertahan kali ini di zona ke-5 kita. Yes, tadi forting yang cukup rapih banget untuk menutup angle dari arah sisi Morph, yang mana itu memanglah satu kompetitor yang cukup berbahaya karena mereka posisinya cukup tinggi dan beberapa kali melakukan spray down dan membuat satu player dari Bellatrix ini tumbang. Tapi dari Morph mereka pengen melakukan repositioning lagi agar tidak gampang terspot oleh kawan-kawan dari Bellatrix. Sedangkan dari arah lower ground ada Alter Ego, ada dari C9 juga, yang mana mereka juga sedang baku hantam pak-pakan gaming kali dilakukan. Gea di sana tersungkur, tiba-tiba berusaha untuk disecure oleh seorang Mikey, melemparkan satu buah net. Apakah di depan sana Shotpi juga bisa melakukan confirm kali ini karena melihat ada satu player juga di arah satu buah compound, yaitu seorang Lin dan Vepar. Bahkan Milo bersembunyi di balik satu buah smoke yang cukup tebal. Shotpi di lini depan memegang satu buah granat, sayang sekali terkena spray down cukup deras daripada seorang Vepar kali ini, Bung Aldo. Yes, benar sekali, tadi Shotpi hampir saja melakukan aksinya kembali karena kita yang seperti kita tahu Shotpi benar-benar lihai sekali dengan lemparan utility atau lemparan ini atau mungkin lemparan granat demi granat. Dan kita lihat juga seperti Alter Ego menahan laju mereka, tapi kita lihat ada seorang Cecil yang memberikan beberapa spray down ke arah dari arah lainnya yang dampaknya membuat Alter Ego kebingungan. Mereka ada follow up dari arah lain dan seperti ini Capital Nine malah bisa memberikan keadaankah karena seorang player dari tim Alter Ego malah juga harus dibuat tumbang. Sepertinya di Scarlet sudah mulai masuk commit push ke arah dalam zona dan dalam zona maksudnya dalam compound, dan itu dia langsung spray down, dibuat satu elimination point dikantongi oleh teman-teman dari Capital Nine. Sementara kita lihat juga masih ada 2 orang player lainnya di sana di balik kepulan asap dan masih belum diketahui posisinya secara pasti oleh Capital Nine. Yes, ada granat juga namun meledak, belum bisa menumbangkan seorang Milo. Splash damage-nya cukup kuat membuat Milo dalam kondisi yang sekar, sedangkan Mikey kali ini mempunyai kesempatan untuk melakukan flanking, namun Shotpi kurang berhati-hati dari dalam smoke. Ada yang bergerak, ternyata Milo kali ini berhasil di-confirm juga. Scarlet dari arah belakang masih bisa melindungi, masih bisa menjaga seorang Shotpi yang sedang tersungkur, namun Vepar berhasil melakukan gocek gaming dan masuk ke dalam kontainer. Untuk sementara kali ini Vepar masih bisa survive, Vepar masih bisa bertahan dari gempuran kawan-kawan Cina. Di sisi lain juga mulai pertemuan di mana-mana, tapi ada double pick yang dilakukan, crowning shoot yang dilakukan oleh seorang Scarlet membuat Vepar dan Alter Ego dipulangkan ke arah lobby di posisi nomor 7. Yes, kerjasama yang baik antar kedua player dari tim Capital Nine di sana, push langsung double pick sekaligus dari arah depan dan juga dari arah belakang. Tentunya sangat baik oleh kedua player tersebut Capital Nine. So, tentunya nice try untuk teman-teman dari Alter Ego di sana yang bisa bertahan. Dan kita lihat lagi di sisi lain ini tim nomor 8 kali ini Lunanera yang benar-benar dihantui sekali. Mereka benar-benar di-push, benar-benar di-press oleh teman-teman dari tim nomor 12 kali ini dari RGR yang benar-benar memantau mereka dari arah lower ground, dari arah dalam kompon nampaknya di sana. Sementara kita lihat dari Ranger Star Health juga nggak boleh terlalu terlena ke arah dalam, ke arah masuk ke arah high ground di sana karena dari Lunarere ternyata sudah mendapat targetnya lagi dan lagi. 88 Esport di sana dibuat tumbang dengan seorang player, tapi GPX ternyata dia berada di tengah-tengah pertempuran antara dari Ranger Star Health dan juga dari Lunanera di sana, Bung Dwiki. Yes, tapi Killua tadi cepat sekali refleksnya untuk menghindari beberapa spray down dari RGR. Namun kita lihat dari arah bawah Candy masih bisa menjadi ancaman. Namun Lunanera Alicia di sana berhasil untuk menjegat teman-teman RGR dan dipulangkan ke lobby. Killua
close combat, proning shoot di sana. Namun masih belum connect, masih belum bisa mengkonfirm satu player dari GBX di sana. GBX satu player mencari di mana posisi, ternyata terspot. Killua-nya tumbang, pick up fire cukup cepat kali ini. GBX Candy dipulangkan karena lebih Killua still survive, dan kita melihat juga sang robot kita, lihat eliminationnya 14 poin kill sudah didapatkan. Kali ini robot mulai memanas, mulai mendominasi di area circle kali ini, sedangkan mereka lihat dari seorang Alicia berhasil nge-spot ke arah seorang Mute, sorry ke seorang Babila juga, dan tadi sempat memberikan counter shoot dengan cukup deras membuat Alicia harus melakukan healing up terlebih dahulu. Namun Jesse sneaky peek terlebih dahulu mengumpulkan resource karena mereka juga pastinya butuh banget untuk utility, butuh banget untuk medic juga. So itu bukanlah keputusan yang cukup buruk juga, mereka juga memikirkan bagaimana sustain untuk di last circle. Yes, benar sekali, dan kita lihat juga di sini nggak boleh mengabaikan juga Kapitan Neni sudah mengontrol zona dengan sangat padat. Kita lihat Lunanera dan juga Beletron sepertinya akan bisa saling baku hantam terlebih dahulu, baru mereka akan bisa menuju ke arah zona yang sudah dikontrol oleh Kapitan Neni. Seperti kita lihat juga dari Zara di sana mencoba untuk mencari tahu di manakah keberadaan dari Beletron dan juga Kapitan Neni, karena mereka udah tahu ada Kapitan Neni di sana. Sementara seorang Jesse ternyata berhasil menumbangkan seorang player tim Kapitan Neni. Cecil ternyata beri korbannya, berada di balik sebuah airdrop, bisa memanfaatkan untuk bisa reset terlebih dahulu equip yang dimiliki oleh teman-teman dari Kapitan Neni, tapi ternyata malah petaka yang mereka dapatkan. Tapi hati-hati Beletron, ada insan karma karena di arah berlawanan. Lunarera benar-benar mengunci posisi mereka di Mute, hati-hati splash damage masuk ke seorang Mute, tapi ternyata bisa healing up, gak terlalu menjadi beban untuk teman-teman dari Beletron. Yes, di sisi lain juga kita melihat daripada seorang Scarlet tadi berusaha untuk di revive agar menjadi personil tambahan, namun Zara di lini depan juga beberapa kali memberikan spray down ke arah Beletron, namun Jesse tersungkur di sana, tapi ada pick off balasan daripada seorang Babila. Ini adalah kesempatan cukup bagus untuk melakukan reviving, untuk setup ulang, sedangkan Alicia dari arah sebelah kanan harus menghadapi teman-teman dari C9, tapi cukup deras sekali dari arah Mike untuk melakukan spray down. Alicianya harus tersungkur menyisakan Zara seorang diri saja, namun hati-hati Zara juga mulai terspot karena sudah mengeluarkan satu buah tembakan. Ini tentunya big chance banget untuk Beletron, dan kali ini lihat Shotpi dari arah yang cukup jauh mengamankan elimination ke arah daripada seorang Zara, namun kali ini lihat Babila harus bertahan, Jesse-nya harus ditumbangkan 1 melawan 4, dan itu dia winner chicken dinner untuk C9X. Yes, congratulations Capital Nine di sana. Alright.